Boleh, Pak. Oke, tambahan mungkin di sini untuk tadi kan yang saya pertanyaan kenapa saya kan jadi banyak bertanya-tanya kenapa sih saya orang baru udah menjadi Iya, kaprodi kan? pasti Oke, banyak yang otomatis kan? bertanya-tanya, Pak. Itu Iya, jelas kan? Ya, jelas. Coba orang baru di sini baru berapa bulan, 3 bulan Iya, langsung udah masuk jadi jadi kaprodi. kaprodi. Oke. Hai Sobat sobat Diti, Diti. selamat datang kembali di podcast Diti Vibes. Hai, kenalin, aku Anissa Najwa Pratiwi. Saya bersama teman saya. saya Rifki Rahman Syabani. Halo semuanya. Oh iya teman-teman, tahu gak sih, kita di sini kedatangan narasumber yang sangat penting dan juga spesial di program studi kita. Betul banget. Kalian pasti penasaran sama narasumber kita saat ini. Mari kita langsung kenalan saja sama orang tersebut. Halo Bapak, Wow. selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin untuk saat ini kita akan ngomongin tentang awal mula perjalanan Bapak dan juga perjuangan Bapak. Bagaimana sih perjalanan Bapak sampai bisa dipercaya sebagai eh, pe- pemimpin dari program studi bisnis digital? Oke, saya izin menjawab ya. Pertama mungkin karena saya kan awalnya itu di dunia pendidikan saya berawal dari pendidik sebagai guru dulu. Ya, Oke. saya itu di tahun 2012 itu. Otomatis kan saya dipercaya pertama itu di SMK Siliwangi MS Banjarsari sebagai guru awal tuh guru honor. Ya itu pertama di dunia pendidikan. Pendidikan. Kemudian semenjak 4 bulan setelah saya mendapat beasiswa untuk pendidikan guru di Universitas Negeri Jakarta UNJ itu 1 tahun dengan gelar GR itu hasil dari uji kompetensi dan dapat sertifikat pendidik guru profesional dengan 3 kompetensi yaitu satu di rekayasa perangkat lunak, kedua di bidang teknologi komputer dan jaringan, dan yang ketiga di bidang RPL rekayasa perangkat lunak itu. Dan juga saya juga mendapat dari sana itu pengalaman pernah di pendidikan karakter di batalion Cianjur itu selama 3 hari itu untuk pendidikan karakter mahasiswa itu. Kemudian setelah itu saya berkarir sebagai dosen di tahun 2015. Nah itu lanjutnya saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi 11 April Di mana? Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April Sumedang. Sumedang. Itu awal itu karir menjadi dosen. Menjadi Dosen dosen. ya. Lalu bisa ke BTH itu lumayan seperti apa, Bapak? Sebelum ke PTH saya itu kan sebagai dosen itu meniti karir dulu. Itu awal itu nggak langsung. Itu sebagai tenaga pendidik dulu, bukan sebagai dosen. Kalau dosen itu harus dapat sertifikat pendidik. Jadi gak langsung ya, Nggak langsung. Nah, itu selama 2 tahun saya meniti dari 2017 baru saya dapat jabatan fungsional sebagai asisten ahli di sana. Di fungsional. Kemudian di tahun 2019 saya baru dapat sertifikat pendidik dosen. Jadi 2014 itu waktu saya dapat sertifikat pendidik guru dari UNJ, kemudian 2019 saya dapat sertifikat pendidik dosen. Itu baru Itu 2019 ya. 2019. Ya, Oh, jadi saya perjalanan menjadi dosen dari tahun 2015. Tuh, tapi di bidang ilmu manajemen. di bidang Nah, itu manajemen. ya, karena itu prodinya prodi manajemen di sana di Universitas 11 April Sumedang kalau sekarang ya. Nah, 2020 itu merger jadi universitas. Kemudian saya ditempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, masih di prodi manajemen. Nah, setelah itu baru saya di tahun 2025 itu saya baru ke BTH. Nah, itu Tahun 2002 2005. Oh, tahun ya, kemarin iya. berarti, Pak. Jadi saya masuk sini itu bulan Maret. Bulan Maret. Maret saya pindah dari prodi manajemen ke sini. Sekitar udah 1 tahunan tahun berarti yang di lalu sini ya, ya. Udah Pak 1 tahun sekarang. Jadi saya baru 1 tahun di sini dan itu awal masuk sini 1 Maret. Kemudian untuk dipercaya menjadi kaprodi itu saya kan masuk sini tes dulu 3 bulan, kemudian jadilah karyawan di sini. Baru saya diangkat, setelah diangkat karena waktu itu kekosongan kaprodi ya. Langsung diangkat Nah itu menjadi kaprodi. gitu. Nah itu dan itu hasil dari mungkin ada tes-tesnya dulu baru saya diangkat jadi kaprodi. Kaprodi. Tapi kaprodinya juga saya bukan kaprodi yang definitif. Saya sebagai PJ, penjabat. Penjabat. Jabat. Jadi saya penjabat dari Maret, April, Mei, Juni. Bulan Juni sampai dengan Desember.
Jadi saya akhir penjabat Akhir karena penjabat. kekosongan. Jadi enggak, Oh, belum tentu saya jadi lagi untuk bisa. Jadi saya karena kekosongan, Oh, karena kekosongan. kelayakan mungkin. Nah itu. gitu. Sangat Wah, sangat sangat keren menginspiratif sekali ya penjelasannya. perjalanan Bapak hingga akhirnya bisa dipercaya langsung menjadi kaprodi. Oh iya Bapak, saya juga mau nanya nih, apa tantangan terbesar Bapak dalam membangun dan mengembangkan program studi bisnis digital? Sedangkan di era digital ini benar-benar cepat gitu, tantangan terbesar Bapak apa sih gitu yang jadi tantangannya? Oke, mungkin banyak ya kompleks itu kalau Iya, ini. Pertama itu adalah relevansi antara dunia akademik dengan dunia industri kan. iya, Jadi yang diajarkan ke mahasiswa nanti sampai lulus itu supaya nggak usah, iya kan? iya Iya, Karena apa benar-benar. kan? Karena sekarang teknologi udah pakai AI kan, Iya udah udah banyak banyak kerjaan. AI. iya. Belum lagi untuk bisnis digital itu perpaduan antara 3 ilmu. Bisa itu terdiri dari jadi adanya prodi bisnis digital itu kawinan dari 3 prodi kalau dibilang dari 3 ilmu. Iya, Iya, Jadi benar antara betul. ilmu manajemen, ilmu bisnis, dengan ilmu komputer. Iya. Jadi 3 karakter ini harus disatukan. Coba itu disatukan. tantangan. Iya, di U bisnis iya. digital ya, Bisnis Pak, ya. Kemudian digital. kan otomatis tenaga pendidiknya juga harus memenuhi dari ilmu-ilmu Ilmu itu, tersebut. iya Tersebut ya. betul, Iya Pak. kan? Itu kan tantangan kan? Nah itu. Tantangan Nah itu. Kemudian kan berarti dosen-dosennya itu harus upskilling kan? iya, Jadi upgrade langsung terus skill-nya harus naik upgrade, itu. iya. Mengikuti sekarang dengan perkembangan-perkembangan Benar-benar harus otomatis. mengikuti Iya, zaman ya, Bapak, oke. ya. Kemudian kan pola pikir mahasiswa mindset-nya kan Iya, otomatis kan harus diikuti. iya. Nah, Oh, gitu ya, Pak. Iya, keren. Kalau boleh tahu, Pak, menurut Bapak, apa yang menjadi keunggulan atau pembeda dari prodi bisnis digital dengan prodi yang lainnya? oke. Mungkin kalau prodi bisnis yang tradisional dulu kan hanya ke satu bidang ya, Ya, misalkan dari keuangannya aja, dari Iya, data marketingnya aja. iya Nah, betul, kalau Pak. sekarang kan tadi saya udah bilang kan, jadi kita menggabungkan dari ilmu manajemen, ilmu bisnis dan ilmu eh, komputer. Komputer, Nah komputer. itu kan iya. tuh dari yang tiga itu kan istilahnya harus jadi gimana tuh dari jadi pembeda ya dari Pembeda ya. iya otomatis kan. Coba kalau dari saya awal dari manajemen saja Iya, kan. Nah, sekarang bisnis juga harus meramu dari ilmu-ilmu tersebut Oh, iya, harus iya. supaya upgrade nah lagi. itu upgrade belum belum lagi kan transformasi digital sekarang. Iya, Coba betul. ya, transformasi kita harus ngikutin Iya, ya. Nah, itu. Jadi kita di prodi bisnis digital itu tidak cuma mempelajari tentang digital saja gitu ya, Iya, Pak. iya, iya, Jadi bisa bisa mempelajari tentang iya komputer, teknologinya ya. bisnis Iya, dan juga yang iya. lainnya gitu. Jadi kita dituntut untuk multi talent ya. Iya, iya. beneran Harus betul. serba bisa ya, Nggak bisa Bapak, ya, nggak bisa. di Karena prodi kita. nggak hanya teori tapi prakteknya juga kan, nah itu. Makanya kan harus berkolaborasi di dalam dunia industri seperti ini, nah Nah, itu. Nggak bisa kalau Eee, saya juga mau tahu, Pak, hmm. apa visi besar Bapak untuk bisnis digital di 3 sampai 5 tahun ke depan? Kayak harapan Bapak juga apa gitu dari prodi kita ke depannya 3 sampai 5 tahun ke depan? kalau untuk 3 tahun kan saya kan hanya sebagai penjabat Iya, sekarang kan, Ya, belum untuk meramu kan untuk bisa aja saya jabarkan, cuman kan iya, belum tentu. Saya kan di 2026 sekarang kan saya sebagai penjabat sampai iya, 2026 iya, akhir bulan Desember. Ya mungkin bisa saja kan, misalkan jadi kan nanti kalau saya jabarkan kalau misalkan itu, iya kalau misalnya misalkan saya menjabat lagi itu mah, tapi kalau iya. saya tidak menjabat berarti kan kembali beda ya, ya. Ya, yang tapi lain. seandainya Bapak menjabat lagi menjadi kaprodi, harapan Bapak apa gitu? Ya jadi di sini kan menjadi inovasi dan, perubahan, jadi adaptasi untuk ke depan. Jadi Adaptasi. supaya nanti kita bisa di kancah global, gitu Hmm. ya. Jadi kita bersaing kompetitif di kancah global, Global, nah ya. itu. Jadi jangan hanya di kancah lokal, nah Lokal, itu. iya. Jadi, di era perkembangan zaman, di era digital Iya, ini, kita, senantiasa mengikuti iya, perkembangan zaman iya, tersebut. iya. Jadi, adaptasi Iya, zaman iya, begitu ya. adaptasi. Jadi inovasi, adaptasi, kolaborasi, nah itu. Sehingga untuk sebagai bisa bersaing kompetitif di era sampai Digital. global. Jadi Global. jangan sampai di kancah-kancah lokal aja. Ya, jadi harus mengikuti zaman ya, Bapak, ya. Eee, Mungkin, untuk Bapak, apa pesan dan harapan Bapak untuk seluruh calon dan mahasiswa bisnis digital agar bisa menjadi lulusan yang unggul? Ya, izin saya menjawab untuk menjadi lulusan yang unggul otomatis kan kita untuk mahasiswa harapannya yaitu satu, yaitu,
Jadi bisa menguasai skill-skill yang sekarang era-era sekarang 2026 itu ya. Jadi skill-skill itu dikuasai dan supaya nggak hanya eee, jadi di akademik aja bisa teori, tapi juga sampai prakteknya. Jadi nggak hanya paham tapi bisa mengembangkan dan akhirnya bisa memimpin bisnis gitu. Jadi mahasiswa di akhir bisa jadi pemimpin-pemimpin bisnis di era Iya, iya. digital. Itu harapan saya. Jadi, saran dari Bapak itu, untuk mahasiswa Hmm, khususnya prodi bisnis digital itu harus, meningkatkan iya, skill-skill-nya skill-nya, iya, gitu iya, dan, dari perkembangan zaman ini, iya, harus mengikuti, iya, betul. skill-skill Skill tersebut tersebut gitu. dan juga kolaborasi dan apa relasinya harus Relasi ya, otomatis ya. Nggak kalau nggak hanya bisa itu kan harus itu jadi multi talent ya banyak ya Iya. sebenarnya kalau dibahas. mungkin dari penjelasan dari awal sampai akhir Bapak, Ya, sangat bagus Iya, sekali sangat ya. bagus sekali. Dari awal Bapak, menjabat itu Perjalanan sebagai Bapak mulai dari, menjadi guru honorer, ya, hingga akhirnya bisa menjadi tenaga pendidik, menjadi dosen, hingga akhirnya dipercaya menjadi kaprodi itu sangat luar biasa Bapak, sangat-sangat memotivasi, kita sebagai mahasiswa gitu, untuk agar lebih semangat lagi dalam, dalam berkarir ya Pak, di dunia, pendidikan maupun bisnis. Eee, saya juga mau tanya, apa pesan dan harapan Bapak untuk seluruh calon dan mahasiswa bisnis digital agar menjadi lulusan yang unggul dan berdampak bagi semua orang? lulusan yang unggul dan berdampak bagi semua orang. Berarti kan kita harus menjadikan di era sekarang kan 4.0 sampai society kan ya, 5.0 5.0 itu era society jadi kita harus berdampak bagi kalangan jadi tidak apa maksudnya tuh jadi katalisator ya. Jadi bagi transformasi perubahan digital dan itu mahasiswa itu harus menjadi apa maksudnya berdampak itu tidak nanti bisa bermanfaat bagi lingkungan. Jadi memang kita kan kalau untuk bisnis digital kan kita kancahnya global, cuman harus bermanfaat juga bagi lokal, otomatis ya, otomatis. Jadi kita melihat partisipasi lokal yang kita di sini ya harus bisa bermanfaat itu. Jadi bisa untuk misalkan dari UMKM bisa meningkat dan lain-lain, nah itu ya. Jadi kita harus berkancah walaupun kita digitalisasi ke global. mungkin Pak, untuk, sekarang sekarang kan Bapak menjabat sebagai kaprodi ya, Ya, kaprodi dari PJ prodi Gudeg. bisnis Ya, digital. ya, Nah, bagaimana sih, peran kaprodi untuk mendukung branding ya. dan perkembangan prodi bisnis digital? Untuk citra merek yang brand-nya itu ya untuk perkembangan bisnis digital. Yaitu ya otomatis kan, kita kan kalau di prodi kan harus dikelola kan dengan baik, Ya, otomatis ya. Itu mulai dari kan harus berarti kan keluar harus bagus kan, otomatis. Jadi intinya kan misalkan dari seminar kita diadakan seminar, ada workshop, dan terus kemudian dengan industri harus matching ya matching, maksudnya. Nah itu. ya, matching ya. Jadi misalkan ada magang, nah itu magang. Jadi otomatis prodi kan harus kolaborasi, nggak Kolaborasi, hanya untuk teori, tapi juga untuk prakteknya. praktikum. Jadi di luar itu bagaimana ke dunia kerja. Jadi supaya nanti nggak hanya dunia kerja, tapi kan prodi saya bilang tadi jangan hanya menjadi pekerja, tapi juga harus memimpin perubahan. Nah Perubahan itu ya. nanti untuk jadi pemimpin. Nah, itu. Jadi diharapkan. Jadi brand-brandnya mahasiswa kalau terserap di berbagai aspek itu kan nanti otomatis kan brandnya bagus. Eee, mungkin Apalagi dari penjelasan dari awal sampai akhir Bapak yang sangat 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 menginspirasi menginspirasi banget kita semua ya Bapak kami ya. ya, sebagai mahasiswa prodi bisnis digital. ya, Sebelum kami menutup episode podcast kali ini, Boleh dong Bapak kayak memberikan, kesan dan pesan dan juga motivasi untuk mahasiswa-mahasiswi program studi bisnis digital? kesan dan pesannya yaitu pertama ikuti perkembangan. Kemudian kalau kuliah kan otomatis jadi disiplin, ikuti juga ya apa semua aturan di perkuliahan supaya apa cepat lulus juga dan nanti juga apa untuk kesan dan pesannya jadi ya siaplah untuk kompetisi di an- global gitu. Jadi nggak hanya kita di lokal. Di semua berarti kan harus siap untuk perubahan gitu. ah,
Baik, luar biasa sekali ya Luar biasa sekali pembahasan kita pembahasan hari kita ini, hari ini. dan terima kasih juga motivasinya. Eh, Boleh saya nambahin sedikit? Boleh, Pak. Oke, tambahan mungkin di sini Boleh, untuk boleh. tadi kan yang saya pertanyaan kenapa saya kan jadi banyak bertanya-tanya kenapa sih saya orang baru udah menjadi Iya, kaprodi kan? pasti Oke, banyak yang otomatis kan? bertanya-tanya, Pak. Udah Iya, jelas kan? ya, jelas. Coba orang baru di sini baru berapa bulan, 3 bulan, Iya, langsung udah masuk jadi jadi kaprodi. kaprodi. Oke, itu kan sebenarnya pertama dari kebijakannya dari yayasan, otomatis pertama. Itu saya diangkat, itu mungkin melihat aspek-aspek. Nah itu, nggak mungkin yayasan juga apa, menjadikan saya menjadi sebagai PJK Prodi kalau tidak ada aspek-aspek yang dinilai. Oke, Betul, Pak. nggak mungkin. Nah itu. Pertama kan saya mungkin masa kerja udah lama kan, udah Iya, jelas betul. kan. Pengalamannya Itu, udah iya, banyak ya, Bapak. iya. Kemudian dan juga kan saya juga di sini dibanding yang lain kan, saya udah beda kan dari gelarnya juga kan, saya Iya, udah S3, yang iya. lain belum. Kemudian saya juga pemegang sertifikat pendidik 2. Nggak mudah itu dapat sertifikat pendidik. Di sini di FTB baru berapa orang? Jadi itu. Sudah FTB yang dapat punya sertifikat pendidik yang diakui oleh Kemenristek. Dan salah Itu. satunya Bapak. Iya. Nah, ininya. Hmm. Itu aja mungkin. terima kasih Bapak Pak Sutopo Ya. atas jawaban, insight, dan pengalaman yang telah diberikan. dibagikan. Keren sekali ya, Ya. Pak. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga seluruh pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan ya dan manfaat bagi para para pendengar, ya, khususnya bagi para para mahasiswa bisnis di digital. Ya. Terima kasih juga. Saya Anissa Najwa Pratiwi dan saya Rifki Rahman Sabani selaku host pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih Terima dan kasih sampai semuanya. jumpa.